Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati para pengurus masjid, tokoh masyarakat, para asatid dan seluruh jamaah yang sama-sama hadir. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, mendapat maghfirah, berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif rahimahullah, nafa'anallahu bi'ulumihi naf'an mubarakan lana walidinika walinnasi ajmain. Ibarakatin nabi kal karim sayyidil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Hadiyah Asyara, nomor ke-11, rukun salat. Al-julusu bainas sajdataini adalah duduk di antara dua sujud. Ai fi kulli raqatin walau fi naflin, yaitu dalam setiap rakaat sekalipun salat sunat. Sawaun usalla qa'idan aw muttaji'an, sama saja dia sholat sambil berdiri, sambil duduk atau sambil berbaring. Pada pengajian yang lalu kita masih membahas rukun-rukun sholat. Nanti menjelang Ramadan ngajinya ganti dulu tentang puasa ya. Cukup sekali pengajian kalian. Rukun sholat yang ke-11 adalah sujud 2 kali di dalam tiap rakaat, sekalipun itu sholat sunat. Jadi sujud 2 kali itu di dalam tiap-tiap rakaat sholat adalah bagian daripada rukun sholat. Dikatakan di sini sekalipun walau finaflin, sekalipun sholatnya itu sholat sunat. Karena sholat sunat pun sama mempunyai rukun sholat seperti sholat fardu. Hanya status hukum sholatnya yang berbeda. Jadi ada sholat fardu, ada sholat sunat, tetapi syarat dan rukunnya yaitu sama. Ushalla qa'idan aw muttaji'an, apakah dia sholatnya sambil duduk atau sambil tidur miring, sama harus ada sujud 2. Bagaimana sujud yang sholatnya duduk? Pada pengajian lalu sudah dijelaskan ya, ukuran-ukurannya kan? Nah, sudah. Rukunya seperti apa? Kalau duduk, sujudnya seperti apa? Yang muttaji, yang tidur miring sama. Artinya walaupun dia tidak praktek sujud, tetapi ada waktu atau isyarat atau bacaan untuk apa? Sujud. Fala yakfi madunal julusi, maka tidak cukup yang kurang dari duduk
Artinya tidak termasuk atau tidak masuk dalam kategori duduk antara sujud dua apabila duduknya itu belum bisa disebut duduk. Nah, sujud pertama kan duduk tuh sebelum sujud lagi ya. Nah duduk yang itu yang dimaksud, yang lagi diomongin tuh, duduk antara sujud dua. Bisa disebut duduk kalau betul-betul dia apa? Duduk. Ukuran duduknya bagaimana? Wa aqalluhu ayastawiya jalisan. Ukuran sedikitnya duduknya itu adalah duduk tegak. Nah, tegak. Jadi kalau yang sempurna kan duduknya seperti duduk tahiyat awal ya. Nah, duduk tegak tuh begini maksudnya. Kalau kita orang yang tidak berhalangan, tidak sehat, tidak punya gangguan, ya duduk tegak itu seperti ini. Bahkan nanti ke depan dijelaskan sampai kelihatan dadanya. Tidak begini berarti kan? Nah, duduk tegak. Sampai disebut duduk. Nah, kecuali yang tadi yang sakit, dia makan duduknya itu hanya antara sujud dengan sujud, walaupun dia tidak duduk. Wa hadha huwal muradu bin nahri inda ata'in. Inilah yang dimaksud dengan kalimat atau lapad nahrin menurut Syekh Ato dalam firman Allah wanhar. Karena di Quran tuh ya fasolli apa? Inna a'tainakal kausar fasolli li rabbika wanhar. Nah menurut Imam Ato lapad wanhar dalam surat itu maksudnya adalah ayyastawiya baina sajdataini jalisan hatta yabdua nahruhu. Kalimat wanhar dalam surat yang tadi menurut Syekh Ato adalah orang menegakkan duduknya antara sujud dua dengan disebut duduk itu sekira kelihatan atau dohir dadanya orang yang sedang sholat. Itu duduk namanya. Jadi jangan merokok ya duduknya. Yang sehat tegak. Sampai ayat 2. Ayat 2 itu jelas kelihatan apanya? Dadanya. Itu makna ayat menurut Syekh Ato. Duduk antara sujud dua. Qala Asy-Syibromasili, berkata Syekh Syibromasili, wa qad jajama, dan telah menetapkan siapa Ibnul Muqri. Ibnu Muqri menetapkan atas tidak wajibnya i'tidal, tidak wajibnya duduk antara sujud dua dalam sholat sunat. Ini menurut siapa? Menurut Ibnu Muqri. Ya kan? Menurut Ibnu Muqri. Kalau kita mah ikut pendapatnya Imam Nawawi. Ya kan? Imam Nawawi Asy-Syafi'i. Kesininya ikut Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi kita tetap walaupun dalam sholat sunat kita melakukan ruku dan sujud dan duduk antara sujud dua. Wa akmaluhu, adapun sempurnanya duduk antara sujud dua yaitu membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini mudah lancar nih mah ya. Lancar, orang sehari semalam sering kita baca ini. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu bacaan yang dibaca pada waktu kita duduk antara sujud dua. Coba sama-sama, takut lupa. Rabbighfirli warhamni
wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini doa yang luar biasa, ini doa ini. Makanya kalau ada orang yang duduk antara sujud duanya cepat, mungkin nggak baca ini. Ya, kayak musim taraweh ya. Kalau musim taraweh itu rata-rata bacanya cuma Rabbig Firli. Ya tambah dikit kayak warhamni gitu ya. Tujuannya kan agar tumaknina ya. Nah, hafal ya, di ini hafal ya, hafal. Artinya apa sih? Rabbig Firli ay ustur ma waqa'a min dunubi wa ma sayaqau minha. Ini maksudnya. Rabbig Firli itu bukan sekedar ya Allah ampuni aku, bukan. Tapi ya Allah ustur ma waqa'a, ya Allah tutupilah. Ya. Tutupilah dosa-dosa yang terletak padaku. Dosa-dosa yang melekat padaku. Min dunubi wa ma sayaqau minha, dan dosa-dosa yang akan melekat padaku. Mohon ditutupi, mohon diampuni dosa-dosa itu. Kemudian warhamni. Warhamni ay rahmatan wasi'atan. Warhamni, kasihanilah hamba ya Allah. Rahmatan wasi'atan, dengan rahmat yang luas. Nah, ini memohon rahmat, memohon kasih sayang kepada Allah dengan rahmat yang luas, yang wasi'ah. Kemudian wajburni. Wajburni ay agnini wa atini malan kasiron. Ya Allah, agnini, sugihkan hamba. Ngerti sugihkan? Berikan kekayaan hamba. Ai a'tini, karunialah hamba malan kasiron, dengan harta yang banyak, tapi yang halal ya. Nanti dikupas nih doanya nih. Makanya yang benar tuh kalau berdoa lagi apa? Lagi duduk antara sujud dua, doa-doanya penting. Rabbig firli warhamni wajburni. Yang pertama Rabbig firli, ampuni hamba. Maksudnya ya Allah tutupi dosa-dosa hamba yang sudah melekat dan yang akan melekat. Ampuni ya Allah. Yang kedua, kasihanilah hamba dengan rahmatmu yang luas ya Allah. Karena rahmat Allah itu sangat luas. Kemudian apa? Wajburni agnini ay a'tini malan kasiron. Berilah hamba harta yang banyak. Untuk apa sih harta? Untuk bekal ibadah. Untuk apa sih harta? Untuk sedekah. Untuk membantu orang-orang yang kekurangan. Untuk membantu orang-orang fakir miskin. Untuk membantu anak-anak yatim. Untuk membantu sarana ibadah, sarana pendidikan, membangun fasilitas umum. Kan duit semua tuh. Makanya kita harus punya apa? Duit. Tapi kalau lagi berdoa nangis-nangis minta harta kepada Allah, giliran usahanya lancar, duitnya banyak, pelitnya minta ampun. Ya kan? Kadang-kadang begitu ya. Itu sudah terjadi sejak zaman Nabi Musa alaihi salam. Ada contohnya, yaitu siapa? Sahabat Nabi Musa, Qarun ya, Qarun. Tadinya Qarun tuh miskin. Kemudian minta didoakan kepada Nabi Musa, wahai Nabi Allah, mohonkanlah kepada Allah agar aku menjadi orang kaya. Gitu. Kalau jadi orang kaya mau, wah enak, ibadah juga. Sholat gak mikirin beras karena punya banyak, kan gitu ya. Gak mikirin rumah takut bocor, gak mikirin takut kebanjiran, gak mikirin anak belum iuran sekolah, enggak, karena punya apa? Duit. Nah, akhirnya dengan segala argumennya itu Qarun, walaupun awalnya Nabi Musa menolak, pada akhirnya dikabulkanlah, didoakan oleh Nabi Musa alaihi salam. Begitu kaya ngemusuhi, boro-boro zakat, boro-boro sedekah, malah menjadi musuh Nabi Musa alaihi salam. Kalau di sini mah enggak, insya Allah. Amin Allahumma. Masya Allah. Dah itu ya. Jadi wajbur nih.
Kemudian apa lagi? Warfa'ni, pakai ain ya, warfa'ni. Karena belajarnya Latin jadi warpakni. Nah, jangan warpakni. Warfa'ni, pakai ain. Ain, warfa'ni. Apa makna warfa'ni? Ya Allah, angkat derajat hamba fid dunya wal akhirah. Mohon diangkat derajat kepada Allah di dunia dan di akhirat. Itu makna warfa'ni. Kemudian warzukni, berikan hamba rizki ya Allah. Warzuk, dan semoga engkau berikan rizki ini kepadaku. Ay rizkon wasian, yaitu rizki yang luas, rizki yang banyak. Tetapi ingat kata Syekh Nawawi, wa mahalu jawazi du'ai bizalika in qasada rizqa minal halali. Diperbolehkannya berdoa dengan minta rizki yang banyak itu selagi yang dimaksud rizki yang halal. Jadi kalau minta rezeki yang banyak tapi tidak halal, itu haram berdoanya. Di sini dikatakan wa illa haruma, jika bukan tujuannya itu halal, maka haruma, haram meminta rezekinya itu. Ulangi ya. Kata Syekh Nawawi, wa mahalu jawazi du'ai bidzalika in qasada rizqa minal halali au atlaqo wa illa haruma. Diperbolehkan minta rizki yang banyak kepada Allah itu satu, apabila rizki yang diminta itu rizki yang halal, atau atlaqo, mutlak saja, tidak menyebutkan apa? Halal, tidak menyebutkan haram. Nah, kalau tidak begitu, misalnya mintanya rezekinya pengen hasil judi gitu ya. Nah, apalah gitu, banyak contohnya ya, nggak usah disebutin, nggak usah. Minta gul ini padahal haram, maka mintanya itu haruma, haram hukumnya. Sudahlah rezekinya tidak halal, cara memintanya pun sudah haram. Jadi dosanya itu gelibet, selibet-libet gitu ya. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian apa lagi setelah warfa'ni? Wahdini. Wahdini, ya Allah berikan hamba petunjuk. Maksudnya lisolihil a'mali, untuk bisa berbuat amal soleh. Karena kita bisa berbuat baik itu atas petunjuk siapa? Allah. Tidak bisa kita berbuat baik kalau bukan karena petunjuk Allah, kalau bukan karena hidayah Allah. Bohong aja. Enggak, saya mah karena saya aja. Ya kan? Semua yang terjadi kepada kita, datang sholat berjamaah, datang ke pengajian, berinfak sedekah, menolong orang lain, membaca Quran, ngajar ngaji, belajar ngaji, itu semua bukan kehebatan diri, tetapi hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya rezeki atau anugerah yang paling mahal harganya itu adalah hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pentingnya kita bersyukur atas hidayah dan taufik Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak teman-teman kita yang pingin sholat tapi belum bisa sholat, sibuk aja. Karena belum diberikan apa tuh? Hidayah dan taufik. Banyak yang pengen berjamaah, dalam hatinya itu pengen, tapi kesempatannya itu belum Allah berikan. Banyak yang ingin bangun tengah malam sholat tahajud itu pengen, banyak. Tapi begitu malam lewat lagi, Allah belum memberikan. Semua itu atas hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya yang sudah bisa bukan malah sombong, harusnya bersyukur. Alhamdulillah. Yang belum bisa jangan putus asa, berdoa terus, mohon hidayah dan taufik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas nggih? Kemudian apa lagi? Wa'afini wa'fu anni. Wa'afini,
Semoga engkau menyelamatkan hamba ya Allah dari balai dunia dan balai akhirat. Coba kalau baca doa itu sambil ngerti enak banget ya. Afini ya Allah, selamatkan hamba dari balai dunia dan balai akhirat. Terakhir, wa'fu anni, semoga engkau menghapus segala dosa-dosa hamba. Itu doa ketika apa? Duduk antara sujud dua. Coba dibaca sama-sama. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, lumayan lah ya. Walaupun artinya tidak hafal semuanya, tapi tadi udah dengar kan? Insya Allah di hati mah tidak hilang kan? Nah, tidak perlu diterjemahkan waktu sholat. Yang penting begitu baca itu, hati kita itu kontak dengan permintaan tadi. Paham ya? Nah, itu maknanya. Makanya bacanya harus dengan sungguh-sungguh. Karena ternyata itu doa yang luar biasa untuk kebagusan dunia dan kebagusan akhirat. Wa yati fi dhamairil madhkurati bilabdil ifradi walau imaman. Dan orang yang sholat harus menggunakan domir munfarid walaupun dia menjadi imam. Yang tadi itu Robik firli itu kan domirnya munfarid untuk sendiri. Walaupun imam, jangan Robik firlana warhamna. Ya kan? Jangan pakai itu ya. Robik firlana warhamna. Terus apa lagi? Nah, wajburna warfa'na warzukna wahdina wa'afina wa'fu anna. Mentang-mentang jadi imam. Kata imam, saya ini imam, harus ngedoain orang banyak. Itu tandanya imam gak ngaji kalau gitu. Ya kan? Karena di sini dijelaskan walaupun menjadi imam tidak boleh memakai domir jama, harus memakai domir munfarid, domir sendiri. Oh gitu. Kenapa begitu? Li'anna tafarruqahu bainahu wa baina ghairi khassatun. Karena sesungguhnya memisahkan di antara imam dan selain imam itu hanya khusus dalam kunut saja. Jadi kalau kunut boleh mengganti domir dari munfarid menjadi domir mutakalim ma'al goer, jama ya gitu, jama dengan domir mutakalim ma'al goer. Contoh, kalau sendirian bacanya Allahumma hdini fiman hadait. Begitu jadi imam bacanya apa? Allahumma hdina fiman hadait. Itu hanya yang boleh kunut saja. Nah, semua doa-doa dalam sholat walaupun dia imam jangan diganti dengan domir ma'al goet. Contoh, Fatihah kan ada yang pakai Robik firli, mentang-mentang jadi imam Robik firlana, tidak perlu. Ya kan? Apalagi makmumnya jangan ikut Robik firlana karena dia belum baca Fatihah. Bolehnya baca Robik firli itu kalau sudah baca Fatihah. Si imam kan bacanya sudah Fatihah, kita kan belum makmum ya. Nah, kita tugasnya baca apa saja? Amin saja. Paham? Nah, makmum belum baca Fatihah ikut baca apa? Robik firli belum. Kalau mau baca nanti setelah kita baca Fatihah. Imam mau baca boleh, tidak juga tidak apa-apa. Tapi kalaupun baca tidak perlu pakai domir jama atau domir mutakalim ma'al goe. Jangan Robik firlana wali dina amin. Ini tidak boleh ya. Yang boleh itu dalam sholat diganti domir hanya apa? Kunut. Ya, kunut. Penting aja itu ya. Penting apa orang sih? Masya Allah. Kadang-kadang kita ini, saya juga kadang-kadang mikir ya, kalau lagi mutolaah kitab di rumah,
Nyong iki jengkang-jengking ora jelas gitu ya. Menurut kitabnya begini, ternyata nggak jelas nih gitu. Masya Allah. Alhamdulillah kita diberi kesempatan mencari ilmu. Mudah-mudahan ibadah kita semakin berkualitas. Qala As-Suwaifi fi Tuhfatil Habib, pendapat yang barusan dijelaskan tentang domir itu adalah dikatakan oleh Imam Suwaifi dalam kitab Tuhfatul Habib. Wa yusannu lil munfaridi wa imami masurina radu bitatwili ayyazidu ala dalika, disunatkan bagi orang yang sholat menyendiri atau imam yang menjadi imam bagi makmum yang makmumnya khusus. Udah jelas makmum khusus ya, makmum yang apa, terbatas, yang ridho sholatnya lama gitu ya. Nah, bagi makmum yang sholatnya sudah sepakat ridho sholatnya ini lama, imam nih, imam makmumnya ridho sholatnya lama, sunat apa yang disunatkan? Apa? Ayyazidu ala dalika, menambahkan doa yang tadi. Robbik firli warhamni wajburni warfani warjukni wadini wa'afini wa'fu ani. Tambahin tuh kalau sholatnya sendiri, atau dia menjadi imam dan makmumnya itu sudah jelas-jelas makmum terbatas, makmum khusus yang ridho sholat lama. Yang dibaca apa? Robbi habli qalban taqiyya naqiyya minas syirki bariya la kafiron wala sakiya. Saya aja belum pernah nih bacain. Artinya apa? Robbi habli qalban taqiyya, ya Allah anugerahkanlah kepada hamba hati yang takwa. Qalban taqiyya, hati yang takwa. Naqiyya, hati yang bersih, tidak iri kepada orang, tidak suudon, tidak syirik, tidak ujub, tidak riya, tidak hasud. Itu hati yang bersih. Nah, ya Allah anugerahkan kepada hamba hati yang takwa, hati yang bersih, minas syirki, dari musyrik, dari mempersekutukan Allah, bariyan la kafiron, yang bersih tidak kufur kepadamu, wala sakian, dan tidak celaka. Ini bagi yang sholat sendiri atau bagi yang jadi imam dan makmumnya ridho, sholatnya dipanjangkan, dilamakan. Intaha, selesai itu doa penambahan tadi. Intaha, selesai apa yang disampaikan oleh As-Suwaifiyu ya, As-Suwaifiyu. Walau tawwalal julusa bainas sajdataini anid du'a ilwaridi fihi biqadri aqalli tasahudi batolatis sholat. Apabila seseorang terlalu lama duduknya antara sujud dua, ya kan, lebih daripada membaca doa yang diajarkan Nabi tadi, yang Robbik pilih itu, lebih dari itu, sehingga ukurannya itu biqadri aqalli tasyahudi, ukurannya itu dalam ukuran sedikitnya tasyahud, batolat sholatuhu, maka batal sholatnya. Paham maksudnya? Kalau orang dalam sholat duduknya di antara sujud dua terlalu lama, ya kan, melebihi baca doa yang diajarkan tadi, Robbik firli warhamni, sampai dia ukuran lamanya itu seperti singkatnya tahiyat. Singkatnya tahiyat tahu kan? At-tahiyatu lillah, salamun alaika, itu singkat tuh. Nah, sampai seukuran itu batolat sholatuhu, batal sholatnya. Karena itu bukan rukun yang lama, bukan rukun yang panjang. Jadi udah aja seukuran doa-doa yang diajarkan tadi, jangan melebihi itu ya. Nah, kama law tawwalal i'tidala ziyadatan anid du'a ilwaridi fihi biqadril fatihati,
Seperti halnya orang yang i'tidal. I'tidal itu apa? Berdiri tegak setelah ruku. Itu namanya apa? I'tidal. Seperti halnya orang yang i'tidal, memanjangkan i'tidalnya, membaca doa, ya kan, melebihi doa yang diajarkan Nabi. Mana? Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Melebihi itu. Nah, biqadril fatihati, sampai seukuran baca Fatihah lamanya, itu batal sholatnya. Nah, kalau ini tidak lama melebihi ukuran-ukuran tadi, maka itu pun sama, batal sholatnya. Udah aja apa yang diajarkan tadi. Illa fi mahali tulibabi tatwil, kecuali pada tempat yang memang diperintah lama. Nah, ada yang mengharuskan untuk lama. Seperti mana? Ka'tidali raqatil akhirati min sairis sholawati li talabi tatwilihi fil jumlati bil qunuti wa qasolati tasbih. Boleh lama ketika ada yang mengharuskan untuk lama. Contoh, setiap akhir sholat yang ada kunutnya. I'tidal kan tuh sholat kan? Kan lama tuh kunut ya. Rokaat kedua setiap sholat subuh itu i'tidalnya lama karena disambung dengan kunut. Yang ini batal tidak? Tidak, karena ada yang mengharuskan untuk itu. Atau sholat tasbih. Pernah sholat tasbih? Sholat tasbih kan sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Ditambah apa? Tasbih 10 kali. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi lama apa tidak? Jadi lama. Batal tidak? Tidak, karena ada yang memerintah untuk melakukan itu. Paham ya? Selain itu batal sholatnya. Qala as-Suwaipiyu bil jumlati ayfi gori hadis surah qalahu rahmani intaha wa inna ma batalati sholatu bitatwilihi li annaha ruknani qasirani. Kenapa disebut batal ketika menjadi lama? Alasannya li annaha ruknani qasirani, karena i'tidal dan duduk antara sujud dua itu adalah rukun-rukun yang pendek, bukan rukun-rukun yang panjang. Sedangkan dalam sholat tidak boleh memanjangkan rukun yang pendek seperti i'tidal dan duduk antara sujud dua. Karena demikian pala yutawwalani walau nama qaidan mutamakinan fi sholati lam yadurra. Pala yutawwalani, maka tidak boleh memanjangkan itu i'tidal dan tidak boleh memanjangkan duduk antara sujud dua. Selanjutnya, walau nama qaidan mutamakinan fi sholati lam yadurra. Bagaimana kalau orang tidur lagi sholat? Lagi duduk antara sujud dua, tidur dia. Kira-kira di Bustan ada yang begitu? Hah? Lagi baca Robbik Fili Warhamni, mungkin subuh kali ya sholatnya ya, ngantuk banget, tidur dia. Nah, apabila dia tidur, mungkin ada yang pernah les gitu lupa ya. Waduh, ternyata orang sudah sujud lagi, cepet iya kita apa? Sujud. Nah, itu tidur tuh namanya tuh. Sampai les lupa kan? Tahu-tahu orang sudah apa? Sudah sujud lagi, baru kita ngejar apa? Sujud. Bagaimana kalau begitu? Ya, tadi kan duduk antara sujud dua. Palau nama qaidan, jika orang yang sholat itu tidur qaidan sambil duduk, karena tadi duduk antara sujud dua. Kemudian mutamakinan fi sholati, duduknya menetap, tidak goyang, menetap, lam yadurro, maka itu tidak membatalkan sholat. Nah,
Tapi jangan sengaja niat tidur ya. Itu mah ketiduran kan ya. Ya kan, ketiduran. Nah, paling kan yang dimaksud tidur di sini karena lupa, les gitu kan, suka gitu ya. Nah, kalau subuh suka gitu. Apalagi pas wiridan. Tahu-tahu udah nggak ada orang aja ya. Itu, Masya Allah. Nah, makanya di sini dikatakan ada insartia, in qasuro, apabila sebentar itu tidurnya. Lep gitu, nah itu sebentar. Kalau sampai mimpi terbang ke Mekah, ke Amerika mah itu mah wah jengker kali ya itu ya. Ini mah in qasuro, ada insartiyah, lam yadurro itu tidak madorot, itu ada insartiyah ke depannya, in qasuro, apabila sebentar. Artinya syarat kalau tidurnya sebentar. Sebentar dimaksud itu adalah sekilas saja, lep gitu. Nah, wakada intola piruknin towilin, dan begitu juga seperti yang tidur sebentar, artinya tidak batal sholat. Intola apabila lama tidurnya, tapi piruknin towilin pada rukun yang lama, rukun yang panjang. Mana rukun panjang? Tasyahud panjang kan tuh ya. Dia udah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, lep aja dia, lupa. Tahu-tahu assalamualaikum aja imamnya. Nah, ketika lama dia lupanya dalam rukun yang panjang, maka hukumnya sama dengan tidur sebentar pada rukun yang pendek. Artinya apa? Tidak madoro, tidak membatalkan sholat. Segitunya ya. Aduh, Masya Allah. Ini pentingnya ngaji itu begitu. Fa'in tola piruknin qasirin batolat, jika lama tidurnya pada rukun yang pendek, maka batolat, batal sholat. Batal apa sholatnya? Lianna muqaddamatin naumi taqong bil ikhtiyari, karena mulai dia tidur itu ya terletak bil ikhtiyari, ya terletak ketika ia usaha dari orang yang sholat itu. Pasti kan orang yang sholat itu berusaha untuk tidak tidur kan, ya kan, berusaha, cuman berat banget tidak kuat gitu. Nah berusaha pasti. Masya Allah. Panuzila manzilatal amidi, ya. Apabila dia tidur lama dalam rukun yang pendek, maka dia ditetapkan dalam posisi sebagai tidur yang sengaja. Karena begini artinya, kalau dalam rukun yang pendek memungkinkan orang itu bisa berusaha untuk tidak tidur. Artinya pas mau lupa juga keburu pindah rukun gitu. Artinya rada-rada mustahil orang bisa tidur, wong rukunya aja pendek. Karena tiap orang pasti berusaha untuk tidak tidur. Artinya jika ada orang yang tidur agak lama dalam rukun yang pendek, memang dia mah sengaja gitu. Tidak mau berusaha untuk tidak tidur. Manzilatal amidi, dihukumi dengan orang yang tidur sengaja. Udah jam 9 ya. Asaniya asyara, yang ke-12. Yang ke-12 apa? Ini mah tanggung pendek lah. At-tuma'ninatu fihi, tuma'nina pada waktu duduk antara sujud dua, ay al julusu baina sajdataini, yaitu tuma'nina dalam keadaan duduk antara sujud dua. Ukuran tuma'nina itu apa? Ukuran tuma'nina itu berhenti sejenak, seukuran tenang diri, tidak bergerak dari rukun ke rukun. Makanya ada sunat baca doa yang tadi, Rabbig firli warhamni wajburni warfani warzukni wahdini wa'afini wa'afwani. Karena paling sedikitnya tumanina itu seukuran baca tasbih subhanallah.
Cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbin fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.